Halo anak-anak kelas 4 yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1 dan 2 pada muatan pelajaran PPKN. Nah, anak-anak, hari ini kalian akan belajar bersama Bu Isna. Oke anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah materi tentang hak dan kewajiban terhadap tumbuhan dan hewan. Oke anak-anak, sebelum kita masuk pada materi hak dan kewajiban terhadap tumbuhan dan hewan, kita ingat kembali materi yang sudah Ibu Isna sampaikan di minggu lalu mengenai hak dan kewajiban. Apakah anak-anak masih ingat hak dan kewajiban itu apa? Ya, hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Sedangkan untuk kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Oke anak-anak, kita masuk pada materi hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Kita ketahui bersama, tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Peran tumbuhan sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, salah satu manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan adalah sebagai sumber bahan pangan. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwa manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita itu sangat banyak. Maka dari itu kita berhak untuk mendapatkan tumbuhan tersebut. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan tumbuhan tersebut, kita juga wajib untuk melestarikannya. Contohnya, di sini Bu Isna mempunyai contoh nasi. Nah, nasi ini berasal dari padi. Apakah kalian masih ingat prosesnya? Ya, nasi itu awalnya dari bibit padi yang ditanam sampai dipanen dan menghasilkan beras untuk diolah menjadi nasi. Nah, proses tersebut ternyata membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, Bu Isna, bagaimana caranya kita untuk melaksanakan kewajiban kita? Nah, caranya itu bisa kita lakukan ketika kita makan. Nah, ketika kita makan, kita harus menghabiskan nasi yang sudah kita ambil. Dan tidak boleh menyisakan sedikit pun. Itu adalah cara untuk menghargai nasi atau melaksanakan kewajiban kita. Nah, sikap yang kita lakukan itu merupakan salah satu sikap bijak pada tumbuhan atau perwujudan hak terhadap tumbuhan. Selain perwujudan hak, kita juga bisa melaksanakan kewajiban kita terhadap tumbuhan.
Oke anak-anak, selanjutnya adalah hak terhadap tumbuhan. Nah, apa saja ya hak tersebut? Oke, yang pertama, memanfaatkan tumbuhan untuk dikonsumsi. Contohnya ada daun singkong. Nah, itu bisa kita masak dan bisa kita makan. Yang kedua, menjual tumbuhan untuk meningkatkan perekonomian. Contohnya pohon jati. Nah, pohon jati itu ketika kita jual bisa meningkatkan perekonomian kita. Yang ketiga, memetik tumbuhan untuk dijadikan hiasan atau kerajinan. Yang keempat, mengolah tumbuhan menjadi pupuk kompos. Yang kelima, mengolah tumbuhan sebagai makanan ternak. Nah, untuk tumbuhan yang bisa dijadikan makanan hewan ternak itu biasanya adalah jantung pisang. Oke anak-anak, selain hak terhadap tumbuhan, kita juga harus mengetahui kewajiban terhadap tumbuhan. Nah, yang pertama, kalian harus merawat tumbuhan dengan baik. Seperti kalian bisa menyirami tumbuhan tersebut. Yang kedua, memberikan pupuk. Yang ketiga, membudidayakan tumbuhan. Yang keempat, menjaga kelestarian tumbuhan. Yang kelima, menebang hutan dengan cara sistem tebang pilih. Yang keenam, melaksanakan penghijauan atau reboisasi. Dan yang ketujuh, melindungi dari hama dan penyakit. Nah, itu tadi adalah kewajiban terhadap tumbuhan. Oke anak-anak, kalian sudah mengetahui hak dan kewajiban terhadap tumbuhan? Maka dari itu, kalian harus melaksanakan hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Oke, kalian bisa melaksanakannya di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Oke anak-anak, selain kita mengetahui hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan, kita juga harus mengetahui perwujudan hak dan kewajiban terhadap hewan. Nah, bagaimana caranya Bu Isna kita mengetahui hak dan kewajiban terhadap hewan tersebut? Nah, yang pertama itu cara merawat hewan. Nah, itu kalian bisa lakukan dengan cara seperti memandikan dan memberi makan. Yang kedua, memberi tempat berlindung seperti tempat tinggal untuk hewan tersebut. Yang ketiga, nah ini memberikan makanan yang cukup untuk hewan tersebut. Yang keempat, menjaga kesehatan hewan. Yang kelima, tidak mengganggu habitatnya. Yang keenam, tidak melakukan perburuan hewan. Oke anak-anak, selanjutnya adalah hak dan kewajiban terhadap hewan. Oke, yang pertama ada hak terhadap hewan. Itu kita harus bermain dengan hewan peliharaan kita supaya kita mendapatkan hiburan dan belajar untuk bertanggung jawab. Yang kedua adalah kewajiban terhadap hewan, yaitu memberikan makan
dan minum, menjaga kebersihan kandang, menjaga kesehatan hewan, dan selalu memberikan kasih sayang terhadap hewan peliharaan kalian masing-masing. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah dampak melaksanakan kewajiban. Dan di sini Bu Isna mempunyai 3 hal, yaitu ada kewajiban, ada hewan, dan ada lingkungan. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, di situ kewajiban yang harus kita laksanakan, yang pertama memberikan makan pada hewan tersebut, memandikan hewan, mengobati hewan jika hewan tersebut sedang sakit, dan membersihkan kandang. Selanjutnya, dampak yang didapat dari hewan setelah kita melaksanakan kewajiban tersebut, yang pertama, hewan menjadi sehat. Yang kedua, hewan bebas kutu. Yang ketiga, hewan menjadi sehat. Dan yang keempat, hewan hidup dengan baik. Selain dampak pada hewan, kewajiban tersebut juga berdampak bagi lingkungan. Nah, yang pertama itu hewan tidak berkeliaran. Yang kedua, lingkungan menjadi bersih. Yang ketiga, lingkungan tidak tertular oleh penyakit yang dibawa oleh hewan tersebut. Dan yang keempat adalah tertib. Arti kata tertib itu tertib membersihkan kandang agar hewan itu hidup dengan baik. Selain dampak melaksanakan kewajiban, Bu Isna juga mempunyai dampak ketika kita tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Oke anak-anak, selanjutnya adalah dampak ketika kita tidak melaksanakan kewajiban. Nah, dampaknya itu seperti kepada hewan dan lingkungan. Coba kita perhatikan bersama-sama. Dalam dampak ketika kita tidak melaksanakan kewajiban ini sama halnya seperti dampak saat kita melaksanakan kewajiban ya. Nah, kewajibannya itu 1, memberikan makanan. Yang kedua, memandikan hewan. Yang ketiga, mengobati hewan saat sakit. Yang keempat, membersihkan kandang. Nah, kewajiban tersebut ketika kita tidak melaksanakannya akan berdampak bagi hewan dan lingkungan. Nah, dampak yang terjadi pada hewan itu yang pertama, hewan menjadi kelaparan. Yang kedua, hewan menjadi kotor. Yang ketiga, hewan menjadi sakit. Dan yang keempat, hewan tidak dapat tidur dengan nyaman. Nah, sedangkan dampak yang didapat selain dari hewan juga ada dari lingkungan. Nah, yang pertama, hewan berkeliaran. Yang kedua, lingkungan menjadi bau akibat kotoran dari hewan. Yang ketiga, hewan menularkan penyakit. Dan yang keempat, berkeliaran akibat kita tidak membersihkan kandang hewan. Oke anak-anak. Oke anak-anak kelas 4 yang hebat. Pada pertemuan kali ini kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban terhadap tumbuhan dan hewan. Bu Isna harap kalian memahami apa yang Bu Isna sampaikan hari ini dan bisa melaksanakan atau menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke,
Sebelum Bu Isna akhiri, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe YouTube dari Anak Prima. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.